Hadirin rahimakumullah, ini fasal tentang mahabbah, syauq, wajid. Mahabbah, syauqi wal wajid. Itu tentang cinta, syauq. Cinta di atas cinta. Wajid, nah, cinta di atas cinta di atas cinta. Itu namanya wajid. Wajid. Wajib. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa kita itu wajib mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Artinya kalau benar kita itu mencintai Allah Rasulnya melebihi diri sendiri, udah apa kita dalam hidup itu lebih memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Walaupun berkorban, apalagi cuma harta, istri, anak, bahkan dirinya sendiri ya siap. Itu artinya berarti kita benar-benar cinta. Nah, dan untuk mencintai Allah itu wajib. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang yang cintanya Allah dan Rasulnya saja, ya udah dia memutuskan syahwat dunia wal akhirat. Udah. Kenikmatan dunia dia lepaskan, bahkan kenikmatan akhirat pun dia lepas. Orang yang benar-benar cinta Allah dan Rasulnya. Jadi ya dikatakan aneh, kita ngaku cinta kepada Allah tapi maksiat angger. Ya, katanya cinta tapi nerjang larangannya suka, melakukan perintahnya malas-malesan, ngakunya cinta. Itu kiasun bade, itu apa namanya, kias yang sangat aneh itu. Sebab apa? Laukuna hubbuka shadiqan la'atatahu innal muhibba liman yuhibbu. Andai saja cintamu serius, kamu pasti taat kepada orang yang kamu cintai. Sebab secara apa? Ya kebiasaan atau kepastian mungkin itu mutik liman yukib, pecinta itu akan taat kepada yang dicintainya. Nah, bahkan ada dikatakan dohirul mahabbah ridul mahbub batinwa idul qabi ila mahbub rasulakum baqil ghairi. Lah dohirul mahabbah orang cinta itu dohirnya apa? Ridul mahbub. Dia ridho dengan apa yang Allah, umpamanya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kita ridho apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita pun ridho apa yang Allah perlakukan terhadap diri kita. Kita sakit, ya udah ridho. Oh ini ada yang dilakukan oleh kekasihku, suruh saya sakit, ya seneng. Sebab itu dilakukan oleh yang kita cintai. Mau dicubit, mau diapa, ya istilahnya senang saja. Itu dohirnya. Jadi apa yang Allah berlaku pada kita, fakir, miskin, sakit, sehat, apa, ridho saja. Cinta orang cinta. Nah kalau batinnya apa? Kita basikan hati kita untuk Allah saja. Tidak ada hati itu ada sesuatu yang kosong yang diisi oleh selain Allah. Selain Allah itu batinnya orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Jadi layak kofihi bakiyah, di dalam hati itu tidak ada sisa, tidak ada tempat untuk kelas lain. Berarti dia benar-benar cinta dohiron wabatina. Dohiron wabatina berarti dohirnya apa yang Allah kasihkan kepada dirinya, suka saja, senang saja, ridho saja, puas saja. Batinnya penuh dengan Allah saja, tidak ada tempat untuk selain Allah di hatinya. Layak berbakiyah. Maqala baduhum walaitu katahtu wal hayatu sariro. Mudah-mudahan engkau itu ini kepada Allah, apa itu dipandang oleh saya sesuatu yang selalu manis. Wal hayatu madratun, walaupun dalam kehidupan ini terasa pahit. Begitu pahit banget rasanya. Tapi kalau melihat Allah rasanya manis saja gitu. Udah enak, seneng-seneng saja. Walaupun dia dalam keadaan apapun gitu.
walaitu kasar wal anamoto. Saya nggak apa-apa. Semua manusia itu marah kepada saya, yang penting engkau tidak marah. Ridho. Jadi yang dia kejar itu ridho Allah. Biarin semua makhluk itu marah kepada dia nggak apa-apa. Tapi kita dapat ridho Allah. Walaital ladzi baini wa bainika amirun. Lah mudah-mudahan antara saya dan engkau itu selalu ramai. Wah, antara hati kita dengan Allah selalu ramai. Walaupun kita dengan selain Allah itu horor, sepi, suwung. Jadi antara dia dan makhluk horor, sepi, suwung, kosong, tapi ramainya itu dengan Allah saja. Tidak sohal wudu fal kullu hayyin. Bila mana cintamu serius, maka setiap apapun yang terjadi di dunia itu sangat remeh, sangat hina, sangat mudah gitu. Sebab wakul ladzi fawqa turab yang ada di atas debu, di bawah debu itu hanya sekedar debu saja gitu. Enggak ada artinya. Jadi apapun yang terjadi itu ya hayyin. Nah, ini semuanya tuh yang namanya cinta itu rasa ya. Iya, ya rasa. Jadi kalau tidak merasakan ya memang sulit sih ya. Tapi kayak kita kan yakin lah masing-masing pernah merasakan yang namanya cinta. Nah, kalau cinta kepada harta, cinta kepada anak, kepada istri, kepada apa saja. Nah, coba kita arahkan cinta itu hanya kepada Allah saja. Sebab Allah ciptakan hati kita itu diciptakan hanya untuknya, tidak untuk selain Allah. Kalau kantong mah ya buat apa saja, kalau kantong mah ya. Iya. Tapi kalau hati itu Allah ciptakan untuk ini, hatiku untukku. Jangan kau berikan hati ini untuk orang lain. Untuk selain. Hakil hawa ya halau ditafaqo. Terus yang lainnya juga mengatakan demi haknya hawa keinginan. Ya halau wahai ahli pencinta. Tafaqo lisana wujudi. Kau mesti memahami bahasa keberadaanku. Fil wujud, sebab bahasa keberadaanku untuk fil wujud itu ajib, sangat luar biasa. Wujudnya Allah gitu. Itu kalau kita memahami lisanul wujudilah itu ajibun. Sebab kita yang ada di sini itu semuanya itu wujud. Berbicara tentang keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada. Saya melihat apapun itu wujudku. Itu tuh membuktikan tentang keberadaanku. Jadi lisanul wujudi fil wujudi ajib, bahasa keberadaanku fil wujud ya, dalam alam semesta itu adalah ajib. Jadi haramun ala qalbi ta'arud hawa, haram bagi hati yang siap untuk mendapatkan cinta, kok di hatinya ada bagian diberikan, ada bagian selain Allah. Itu ya haram bagi orang yang siap untuk melakukan cinta gitu. Tuh di saat ini ada kecintaan, kok ada rolong hati yang diberikan selain Allah. Itu haram. Jadi hanya untuk Allah, penuh dengan posisi. Makanya bahasanya kan bumi langit tidak cukup untuk memuatku, kata Allah itu. Tidak cukup untuk memuatku langit, bumi. Tapi hati mukmin mampu untuk memuatku. Kuat keajaiban hati manusia itu. Langit bumi tidak mampu memuat Allah, tapi hati orang mukmin mampu memuat Allah. Sampai kita mau udah memuat Allah dimuat, yang lainnya dimuat. Ya kan nggak bener itu. Allah ngaku dimuat di hati, lainnya Allah juga dimuat. Kita masa kampung. Wah, ya. Dan sedangkan Allah itu sangat pencemburu. Tempatku jangan diisi oleh yang lainku. Walaupun kamu memuat aku, tapi jangan sampai diisi oleh saya. Saya tidak suka. Jadi hukumnya ya haram. Kalau qalbi ta'arrada lil hawa yakunu li ghairillahi fihi nasib. Di hatinya ada bagian disisakan untuk selain Allah. Itu adalah keharaman. Kalau diciptakan hati itu hanya Allah saja. Uhibbuka la arju bidzalika jannah wala atqa naron wa anta murad. Ya Allah, saya mencintaimu bukan berarti saya berharap surga.
nggak apa-apa, saya tidak dapatkan surga, yang penting saya dapat Cinta. cinta. Walakin naron, dan saya tuh mencintaimu bukan karena saya takut Neraka. neraka, nggak apa-apa saya dimasukkan neraka, ya yang penting saya dapat Cinta. cinta Allah. Sebab anta adalah al-murad, apa itu yang saya Harapkan. saya mendapat cinta itu bukan, cintamu itu bukan karena mengharapkan surga, bukan Takut karena neraka. takut neraka Neraka. gitu. Tidak kunta li mola fa ayyu jannatan wa ayyu narin tataki wa turati. Lah, bila mana engkau itu untukku itu sebagai maula, maka ya apa artinya lah kita dapat surga. Apakah apa artinya hanya neraka? Kita pengen berapa tidak? Saya itu cukup engkau itu jadi Maula. Sebab ini anta nikmal maula wa nikman Nasir. Ya ini ya tadi. Ya, yang penting ada bayangan saja untuk orang yang tingkatannya udah sana lah. Ya kita kan sedikit banyak ya ada orang seperti itu, ya udah. Sebab ya kita kan dalam doa itu, ya Allah semoga saya mencintai Engkau, dan juga semoga saya mencintai orang-orang yang mencintai Engkau. Memang saya tidak bisa mencintai seperti ini. Jamin kita mencintai orang yang mencintai Allah yang seperti ini, kita itu akan ke bawah. Qala Sahal bin Abdullah, Imam Sahal bin Abdullah pernah mengatakan, tidak ada hari itu terbit, matahari terbit, kecuali Allah itu dengan lisan halnya itu berseru, wahai hambaku, kamu tuh mestinya adil lah, kata Allah itu. Tidak ada matahari terbit kecuali Allah itu berseru dengan lisan halnya, wahai hambaku, mestinya engkau itu adil. Saya mengingat kamu, tapi kok kamu selalu melupakanku gitu. Saya ingat kepada engkau dengan kamu kasih rezeki, kasih kesehatan, kasih nafas, kasih apa, saya tidak pernah melupakan, tapi kok kamu sering melupakan. Wa tuka ilayya wa anta tadhhabu ila ghairi. Saya sering memanggilmu, tapi kau mau perginya ke yang lain. Ayo sini, kata Allah itu tiap hari itu. Malah kamunya pergi ke yang lain. Ke apa itu yang lain itu? Iya banyak lah. Wadabu akal balaya watabul khotoya, dan saya pun hilangkan balak-balak yang sangat mudah menimpa kamu. Tapi apa? Kamu tetap jungkungnya itu kepada khoto sama kemas. Detik saja kita lepas dari rahmat Allah, kita tidak selamat, hancur. Itu satu detik saja kita dilepas dari rahmat Allah, hancur kita. Lah, berarti tiap berjalannya itu beberapa, Allah itu selalu menghilangkan kita balaya. Tapi apa? Kita itu justru malah jungkunya kepada kemaksiatan. Saya itu tidak adil banget, kata Allah. Kamu itu tidak adil banget sama saya. Ya ibna Adam, mada takul hudan ila apa? Ida jitani. Wahai Adam, apa yang kira-kiranya, apa yang kamu jawab, apa katakan sewaktu kamu menemui saya nanti. Saya tiap hari selalu mengingatkan kamu dengan rahmatku, tapi kamu melupakan. Saya panggil kamu, justru kamu yang dikejar itu selain diriku. Saya selalu hilangkan bala dari diri kamu supaya tidak menimpaku, justru kamu dibayar dengan kemaksiatan. Kira-kiranya kalau saya ditanya nanti di akhirat, kamu tuh jawabnya apa gitu? Jawabnya apa? Mada takul dan tidak jitani. Ya harus kita bisa jawab itu. Jawabnya gimana? Saya mau curang guys. Iya. Wa qala ba'du arifin hakian anillah tabaraka wa ta'ala. Juga ba'du arifin pernah berkata hakian. Hakian artinya lah, kalau dari Nabi itu hadisnya hadis abdi khalaqtul asya kulluha min ajlik wa khalaqtuka min ajlik. Wahai hambaku, saya ciptakan semuanya, saya ciptakan langit, saya ciptakan bumi, saya ciptakan laut, bahkan saya ciptakan malaikat itu untuk kamu, untuk fasilitas kamu lah, fasilitas kamu lah. Kulluha min ajlik wa khalaqtuka, tapi saya ciptakan kamu itu untuk diriku kata Allah. Wahai hambaku, wahai anak Adam, saya ciptakan alam semesta ini untuk kamu.
Lalu kamu diciptakan untukku, gitu. Untukku. Wastaghaltu bima khalaqtuka laka anni, maka karena kamu diciptakan untukku, tapi saya ciptakan alam semesta untukmu, maka kamu sibuk ya harus denganku saja, jangan dengan selain. Sebab saya ciptakan semuanya untuk kamu, tapi saya ciptakan kamu untukku. Maka kamu sibukkan untukku. Kalau kamu sibuk untukku, hanya untukku, maka semuanya akan sibuk akan melayani kamu. Alam semesta ini, jin akan melayani kamu, apapun yang alam semesta akan melayani kamu. Tapi karena kamu itu hidupnya bukan untukku, tapi untuk yang lain, ya udah semuanya lari semua. Iya. Sebab kita ya salah kaprah lah istilahnya. Allah ciptakan semuanya untuk saya dan saya diciptakan untuk Allah. Kok malahan kita sibukkan dengan yang lainnya. Gitu. Faidastaghawta bin nimah anil mut'im wa bil ata anil muti fama ada juga syukur nikmati. Bila mana kamu sibuk dengan nikmat, kamu sibuk dengan kenikmatan fasilitas yang saya berikan. Kamu lupa siapa yang memberi nikmat itu sendiri. Wabil atoy anil mu'ti, dan kamu saya berikan kamu semuanya, tapi kamu lupa siapa sang pemberinya. Jadi fama adeta syukron nikmatan. Bagaimana kamu bisa mensyukuri kenikmatannya? Oleh ra'aita hurmata atoi, dan kamu tidak menjaga akan kehormatan pemberian. Jadi anak kuda nikmat sabarkan, sebab semua kenikmatan yang udah berikan itu kok melalaikan diri kamu. Dan itu adalah nikmat, adalah suatu siksa. Kullu atiyah alaka anni, setiap pemberian yang melalaikan dirimu ani faya balinya itu adalah bala. Jangan sampai ini kenikmatan yang kita rasakan, jangan sampai kita lupakan yang pemberi kenikmatan. Ittakhidtu atal ilahi sabila tajid fauz bil janani wa tanji. Maka kita hidup mestinya jalan yang kita tempuh hanya taat kepada Allah saja. Kalau kita hidup itu hanya ketaatan kita kepada Allah, maka kita akan temukan fauz. Apa fauz itu? Kebahagiaan bil janan, nanti di surga, wa tanju, dan kita akan diselamatkan dari neraka. Kamu tinggalkan watruk alisma, kamu tinggalkan semua dosa, wal fawakis, hal-hal yang keji, turun semuanya. Dalam hidup mesti kamu tinggalkan dosa, perbuatan yang keji semuanya. Kalau kamu mampu seperti itu, maka Allah akan datangkan kepada kamu apa yang kamu harapkan, kamu inginkan, kamu tuju, kamu udah semuanya. Kalau kita hanya taat kepada Allah saja, tinggalkan semua dosa-dosa, maka Allah akan kerahkan semua alam semesta ini untuk khidmah kepada diri kamu. Mau diatur apa aja, apalagi cuma malaikat udah nurut sama kita ya. Namanya apapun udah nurut, semuanya akan khidmah kepada kita. Ya memang udah janji Allah itu, cuma kita tuh untuk belinya terus abad ya. Yang terakhir, walam anal muhibbin ala sati aksam, ketahuilah bahwa muhib itu sang pencinta Allah itu ada 3. Ada yang kelasnya awam, ada yang kelasnya khawas, ada kelasnya khawasul. Kalau khawas mau udah. Kelas awam apa? Kelas awam itu cinta kelas awam. Kita menjadi Allah, menyadari Allah, saya dikasih hidup, saya dikasih mata gratis, dikasih apa? Itu betapa ya Allah itu sangat banyak pemberiannya kepada kita. Akhirnya kita cinta kepada Allah. Itu kelas awam gitu. Allah berikan kenikmatan kepada kita semuanya, dikasih akal, dikasih telinga, dikasih mata, wow semuanya. Bahkan wasaqarna lahum samawati, saya kerahkan apa yang ada di langit untuk kamu. Betapa luar biasa Allah berikan kenikmatan. Akhirnya saya cinta kepada Allah. Itu kelasnya kelas awam itu, kelas pemula. Ada lihat khawas. Nah kalau kelas khawas itu cintanya murni,
tidak ada keruh-keruh sama Sama sekali. Kalau kelas awam mah ya masih ada keruh-keruhnya. Tapi kalau khawasul khawas, ya udah cintanya itu udah ta'asyuk. Ta'asyuk itu udah melebihi cinta, rindu berat. Apa cinta rindu berat? Dengan kecintaan kepada Allah, akhirnya apa? Yan mahi al asyik indah tajalli nuri masyuk. Udah lebur dirinya karena tajallinya apa tajalli itu memperlihatkannya nur cahaya Allah yang dicintai. Jadi faida alima al mahbub. Mahbub itu siapa? Allah. Sidqo muhibbih, keseriusan benarnya sang pencintanya kita. Gitu. Fi mahabbatihi, dalam cintanya kita kepada Allah. Rafi'a baina wa baina hijab. Wa atlahu al asri wa kushifa lahu an hulumi wa asri. Kalau Allah tahu, oh si A itu cintanya serius kepada saya, langsung Allah buka hijab. Allah hijab itu antara Allah dan dirinya. Dan Allah perlihatkan rahasianya. Dan Allah kasafkan ilmu-ilmu yang rumit, yang sangat sulit, sangat rumit, sangat itu tuh. Dibukakan wasoro yang aliyah dan dia akan bukakan semua segala rahasia. Kalau kita benar-benar udah diterima cintanya oleh Allah. Allah akan hijab, Allah buka hijabnya antara dia dan dirinya, akan dikasih keilmuan yang sifatnya homid. Itu sangat lembut, sangat sulit tapi oleh dia dikasih saja oleh Allah, dan dikasih berbagai rahasia. Jadi Alhamdulillah malam ini kita menjelaskan tentang cinta. Terus hal-hal yang diperoleh bagi orang-orang yang benar-benar cinta. Akhirnya itu dengan cinta dia akan meniadakan yang namanya dunia dan akhirat.